Oke, selamat malam teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Eka Purnama di Solo Indo bersama dengan rekan saya Santi. Apa kabar Santi? Baik, baik Ya, kok. sebelum kita mulai diskusi kita malam hari ini, kita mau disclaimer terlebih dahulu bahwa semua yang disampaikan di live Instagram ini yang nanti juga akan disiarkan di YouTube channel Pajak Smart merupakan pendapat pribadi kami. Ini bukanlah sebuah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi teman-teman yang memiliki masalah perpajakan, teman-teman boleh konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing atau dengan AR teman-teman di KPP tempat teman-teman terdaftar. Dan jika teman-teman ingin berkonsultasi secara private, bisa hubungi di www.lembagabantuanpajak.com. Nah, di sana ada trainer-trainer yang tersedia. Saya sendiri ada di trainer A04. Kemudian juga kami ada mengadakan live group coaching bagi teman-teman yang berminat, bisa hubungi kami juga. Baik, kita akan mulai live IG kita malam hari ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan yang mau disampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi kita malam ini mau bahas apa nih, Santi? Saya harusnya yang tanya nih kok. Kita mau bahas apa? Iya. Ya, jadi akhir-akhir ini mungkin kita tahu bahwa banyak teman-teman kita yang menerima SP2DK, juga banyak menerima SP2 ya. Karena sekarang data dari Direktorat Jenderal Pajak semakin baik, semakin canggih lah. Jadi banyak data-data, temuan-temuan yang bisa didapatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga ini Betul. satu transformasi baru menurut saya ya, satu transformasi baru baik bagi wajib pajak maupun bagi AR itu sendiri ya, bagi karena kalau kita lihat saat ini penggunaan teknologi itu sangat masif ya. Perubahan semenjak pandemi COVID ini kita melihat bahwa banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Betul. Pengalaman Santi, ya pengalaman Santi bagaimana ini? Ya, benar kok. Jadi semenjak COVID merubah cara kerja kita nih yang biasanya offline sekarang udah bisa online semuanya. Udah pada shifting ke online. Dan Iya, yang dan yang kerennya sekarang DJP udah bisa pengajuan PBK yang terbaru ya kok ya, lewat online ya. iya, iya pengurusan pemindah bukuan secara online. Tapi itu sepertinya belum di semua KPP ya. Jadi hanya untuk KPP Ya. KPP tertentu ya. Ya, KPP kalau nggak salah masih baru percontohan. baru 10. Masih baru 10 ya Ya. kok ya. Ya, yang saya ingat itu salah satu KPP yang bisa itu di KPP Pluit ya kalau di Jakarta. Kalau di luar kota ada listnya juga itu. Itu di KPP mana ya? Coba saya coba cari Ada banyak. datanya itu. Tapi ke depan pasti akan semua KPP bisa melakukan PBK secara online. Jadi ini memudahkan juga ya, memudahkan untuk wajib pajak sehingga tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mengurus PBK-nya ya, pemindah bukuannya. Betul, karena kan masih COVID ya. Walaupun kelihatannya COVID udah nggak kelihatan ya kok ya. Tapi masih ada yang kena Iya, soalnya. betul. COVID sih sekarang kita melihat bahwa sebenarnya COVID mungkin masih ada, tapi kelihatannya efek yang ditimbulkan oleh COVID itu sudah tidak seperti waktu masa-masa awal COVID ya. Betul, karena kan kita juga udah vaksinnya udah sampai booster ya kok ya. Betul, udah sampai booster. Oh iya nih, saya baru dapat datanya nih. Jadi KPP yang bisa, yang melakukan pilot project untuk menggunakan EPBK ini, itu ada di KPP Pratama Tiga Raksa, KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Kebumen, KPP Pratama Jakarta Pluit,
KPP Pratama Serpong, KPP Pratama Kosambi, KPP Pratama Bandung Cibenying, KPP Pratama Surabaya Rungkut, KPP Pratama Gianyar, KPP Pratama Tangerang Barat. Jadi 10 KPP ini sudah bisa mengurus PBK secara online ya, IPBK ya. Ya, Jadi bagi udah nggak perlu teman-teman, repot. betul, bagi teman-teman yang terdaftar di KPP yang tadi saya sebutkan bisa mengurus PBK secara online ya dengan IPBK ya. Nah sekarang pengalaman Santi mungkin beberapa bulan terakhir ini bagaimana ini tentang pemeriksaan atau mungkin SP2DK dan juga undangan untuk memberikan konfirmasi dari kantor pajak bagaimana nih? Ya, mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya ya kok ya DJP kirimin SP2DK ataupun SP2. Termasuk kemarin kan ada momentum kita ada insentif pajak. Terus kita ada momentum juga terkait dengan PPS. Jadi sekarang itu udah SP2DK itu isinya udah banyak tuh, udah macam-macam. Betul ya kok ya? Iya, iya benar. SP2DK sekarang juga kadang-kadang dari satu SP2DK kalau kita lihat juga pertanyaannya ada yang beberapa item, ada yang sampai 7 item, segala macam pertanyaan. Dan ya sekarang sinkronisasi datanya DJP semakin bagus sehingga sebagai wajib pajak kita juga harus antisipasi ya. Dan juga selain itu sekarang juga banyak AR melakukan kunjungan ya, kunjungan ke lapangan, ke Wajib. Betul. wajib pajak. Wajib pajak. Ya, untuk lebih mengenal wajib pajak sehingga dia melakukan kunjungan-kunjungan lah. Ya, karena jadi mungkin selama pandemi beberapa waktu ini, hampir 2 tahun ini, kunjungan ke wajib pajaknya hampir tidak ada. Bahkan Betul. waktu pandemi kemarin itu, pemeriksaannya itu pembahasan waktu tahun 2000, saya lupa antara 2020 atau 2000, sepertinya 2021 awal deh. Saya ingat itu waktu pembahasan SPHP ya dengan pemeriksa Ya. itu lewat Zoom lewat Zoom. Jadi nanti ada yang pemeriksanya kasih laporan hasil pemeriksaannya itu dia kasih lihat di monitor. Jadi kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi bertemu secara online gitu loh pembahasan. Sampai pembahasannya seperti itu. Hmm. Nah, kayaknya kok Eka nih udah sering banget nih kena pemeriksaan ya kliennya ya kok ya. Udah sering handle pemeriksaan. Nah, kalau misalkan pemeriksaan itu kan orang banyak yang belum tahu ya kok ya. Kalau kita tilik lebih dalam, pemeriksaan itu kan ada dua sebenarnya ya kok ya. Pemeriksaan lapangan Iya, sama pemeriksaan kantor. Nah, itu bedanya iya. apa sih kok? Sebenarnya dua pemeriksaan itu sama saja, mirip ya. Kalau pemeriksaan lapangan itu berarti dari Dirjen Pajak, dari pemeriksanya yang datang ke lokasi wajib pajak. Lokasi wajib pajak. Sedangkan kalau pemeriksaan kantor itu dilakukan ya di KPP ya, di KPP atau di KPP, baik KPP Pratama atau KPP Madya atau KPP WP besar. Jadi kita datang ke kantor pajak menyerahkan dokumen-dokumen dan diperiksa di kantor pajak. Itu yang pemeriksaan kantor. Sebenarnya dua-duanya hampir sama ya. Cuma beda di jangka waktunya. Biasanya kalau pemeriksaan sederhana kantor itu lebih 4 bulan. Biasa 4 bulan tapi bisa diperpanjang 2 bulan ya. Kalau yang ah, terus kalau yang lapangan kan 6 bulan bisa diperpanjang juga. Nah, sebenarnya dalam pemeriksaan itu yang penting kita sebagai wajib pajak itu adalah data kita. Data kita itu kita harus benar-benar siapkan dengan baik. Data itu harus kita Betul. siapkan dengan baik supaya pada saat pembuktian kepada pemeriksa kita bisa meyakinkan pemeriksa bahwa apa yang kita bukukan, apa yang kita catat, SPT yang kita laporkan itu sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Karena kalau tidak, pasti akan timbul koreksi-koreksi ya, koreksi-koreksi. Nah juga
Mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, kenapa seseorang wajib pajak itu bisa diperiksa. Biasanya itu karena ada data ya, ada data kita bisa diperiksa. Dan yang kalau paling pertama sih Pak, pasti karena kita mengajukan restitusi atau pajak kita itu lebih bayar. Nah, itu pasti akan diperiksa kan. Itu pasti diperiksa lah. Ada trigger ya Tapi kok ya. ya itu trigger kalau misalnya Heeh. kita termasukkan SPT kita lebih bayar, pasti diperiksa. Mau lebih bayarnya berapapun pasti diperiksa. Makanya kadang-kadang itu waktu memasukkan SPT badan atau SPT PPA 21 atau itu harus dilihat itu. Jangan kalau tidak mau diperiksa, jangan sampai memasukkan SPT LB yang lebih bayar. Karena itu Iya, secara betul. ketentuan kan dari DJP harus mengembalikan, sebelum mengembalikan dia harus periksa dulu. Benar kan? Betul, Nanti. betul. Jadi dari Fiskusnya mesti mesti yakin dulu bahwa SPT ini tuh bener-bener lebih bayar gitu ya kok ya. Jangan Iya, sampai jangan sampai juga negara rugi ngembalikin ngembalikin duit kita padahal yang sebenarnya nggak lebih bayar gitu. betul. Ya, dia harus seperti itu, dia harus memastikan lah bahwa tidak ada kerugian negara. Nah, mungkin yang perlu para wajib pajak perhatikan sewaktu memasukkan SPT adalah biasanya ya. Nah, ini kan tadi yang LB, kita berbicara LB ya. Nah, kalau yang nggak LB ini bagaimana kok bisa diperiksa juga? Nah, ini kemungkinan ada data dari pihak lain kan. Data pihak lain dicocokkan tidak sesuai nih. Terutama sekarang ini kalau saya lihat kan pembelian pembelian kepada PKP, sekarang PKP wajib mencantumkan NPWP atau NIK kan. Nah, ini Betul. juga jadi satu trigger nih, pemicu nih. Kalau misalnya seseorang itu melaporkan omset dia itu tidak sesuai dengan atau berbeda jauh sekali dengan pembelian dia. Nah, ini bisa Mm-mm. jadi satu trigger kan. Dia misalkan melakukan pembeliannya itu dari PKP ya, misalnya total pembelian dia dari semua PKP misal 4 miliar lah misalnya. Terus dia laporkan omset transaksi dia cuma 1 miliar. Nah, ini kan pasti akan menimbulkan trigger untuk diperiksa. Walaupun itu belum tentu salah ya. Salah gitu. Betul. Ya belum tentu salah kan. Beli barang 4 miliar, jual barang 1 miliar belum tentu salah. Mungkin saja sisanya itu masuk ke persediaan kan, stok kan, karena belum laku Benar, atau apa kan. Nah, tapi betul. kan bagaimana pemeriksa bisa yakin bahwa laporan tidak salah, dia harus periksa dulu kan. Periksa apakah benar penjualannya hanya sekian, Betul. arus uang di rekeningnya hanya sekian. Nah, ada sisa stok barangnya, apakah memang sebanyak itu? Nah, ini yang biasa pemeriksa harus lihat dan yakini. Nah, kemudian juga kadang-kadang itu pengisian SPT. Pengisian SPT kadang-kadang mungkin karena kekurang pahaman atau misalnya ada ya mungkin lupa atau apa sehingga kadang-kadang antara formulir-formulir di SPT itu pengisiannya nggak balance atau apa begitu kan. Ini Betul. Nggak terutama pas di di pos-posnya ya kok ya. betul di pos-posnya atau mungkin juga tapi sepertinya hal ini sudah berkurang jauh ya di era e-form ini karena banyak yang sudah Betul. otomatis ya. Benar. Kalau mungkin tahun laporan 2020 dan sebelumnya yang belum dengan e-form, nah ini sering sering sekali terjadi kesalahan ya. Misalnya di inputnya berapa, ternyata di bagian lain tidak diinput nilainya. Nah ini kan menimbulkan ya pemeriksa dari kantor pajak pasti akan mengecek ini benar nggak gitu kan, benar nggak? Contoh ya kalau kita lihat di HPP, HPP kan, HPP itu kan pasti akan memperhitungkan ya persediaan awal, persediaan akhir. Nah, kalau misalnya di neracanya tahun lalu ada persediaan akhir, pasti di SPT tahun ini waktu hitung HPP harus ada persediaan awal. Betul. Benar ya, Santia?
Nah, Benar, benar kemudian kok. di SPT tahun ini, kalau misalnya ada persediaan akhir, maka di HPP juga harus ada sisa dari persediaan akhir itu berapa. Benar, dan Baru masuk harus masuk di HPP-nya neraca. klop. Iya, betul. Seperti itu. Nah, ini kadang-kadang mungkin ada wajib pajak yang sewaktu mengisinya ini kurang perhatikan hal ini, sehingga miss di situ. Nah, ini bisa jadi trigger untuk diperiksa, atau mungkin juga saya perhatikan juga sebenarnya dari KPP juga ada benchmarking ya. Benchmark dia lihat misalnya keuntungan dari usaha yang sejenis. Betul, biasanya begitu Rata-rata kok. industrinya berapa nih profit marginnya nih, ya kan? Kalau profit marginnya misalnya rata-rata industri ini adalah 10% misalnya. Tiba-tiba kita profit marginnya cuma 2%. Nah, ini Mm-mm. kan agak berbeda jauh ya dengan profit margin yang Industrinya, berlaku umum di industri sejenis, ya kan? Nah, ini kan jadi mm-mm, trigger betul. juga. Nah, Ya, walaupun walaupun belum sebenarnya tentu kayak gitu, salah sih, betul. ya, gimana? Ya Ya, kan? walaupun belum tentu salah ya kok ya, selama kita bisa I, buktikan gitu dengan transaksi-transaksi yang kita betul, catat itu ada gitu. betul. Karena juga kan namanya bisnis tidak selalu bisnis sejenis belum tentu profitnya sama kan. Sama, Iya, ada bisnis yang sama, betul, profit marginnya bisa beda juga kan. betul. Tergantung tangan pebisnisnya kok. Betul, tergantung tangan pembisnisnya, tergantung dia masuk ke segmen mana, dan ini yang Betul, betul. perlu bagi setiap wajib pajak itu punya pembukuan yang rapi gitu. Benar. Nah, terus Dan juga berbicara pembukuan, pengarsipan dokumennya ya kok. betul pengarsipan dokumen, dan juga ini nih, mungkin teman-teman kawan pajak juga perlu tahu hal ini nih. Masih ada yang beranggapan bahwa kalau omset badan, misalnya nih PT, CV, di bawah 4,8 miliar, tidak perlu pembukuan. Nah, ini perlu jelas juga nih teman-teman. Kalau Mm-mm. yang namanya badan, mau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar sekalipun, dan sekalipun dia bukan PKP ya, bukan pengusaha kena pajak yang harus menerbitkan faktur pajak dan mengenakan PPN, tetap saja harus ada pembukuan. Betul, Nah, betul kan. Karena memang termasuk ada dasar PT hukumnya sendiri perorangan. ya kok ya. Betul. Iya, betul. Kira-kira pengalaman Santi pernah nggak nih ada yang mereka orang-orang yang buat apa PT segala macam karena merasa omsetnya masih di bawah 4,8 akhirnya tidak menyelenggarakan pembukuan. Pernah nggak ada yang Kak, seperti itu? sejauh ini sih klien nggak ada yang kayak gitu ya kok. Paling berantakan iya. Karena mungkin mereka Hmm. nggak ngerti bagaimana pengarsipan, bagaimana penjurnalan, terus diposting ke GL. Pokoknya secara akuntansinya mereka kurang ngerti, jadi mungkin agak berantakan. Tapi tetap Iya. mereka menyelenggarakan gitu, menyelenggarakan Hmm. pembukuan. Karena kan memang wajib secara secara peraturan ya kok ya. Terus mungkin Iya. yang nggak wajib itu kan OP. Kalau omset di bawah 4,8, OP boleh melakukan pencatatan saja. Gitu Betul. ya kok. Nah, OP juga perlu hati-hati nih. Kalau OP-nya udah di atas 4,8, dia kan wajib Betul. menyelenggarkan pembukuan juga nih. Nah, nah, Benar-benar. ya. Jadi sebenarnya pada saat seorang wajib pajak itu sudah omsetnya di atas 4,8 itu sudah tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, baik dia OP maupun badan kan. Nah, kalau badan lebih Betul. ketat lagi kan. Mau berapapun Mm-mm. omsetnya, tetap harus menyelenggarakan pembukuan. Benar. Benar kok. Nah, kita kan ada adakan ini, ada adakan coaching juga untuk Betul. supaya wajib pajak mengerti bagaimana tax planning untuk agar pembukuan, pencatatan di perusahaannya atau sebagai wajib pajak orang pribadi ini bisa rapi dan sesuai ketentuan perpajakan ya Santi ya. Betul, betul kok. Pokoknya Dan nanti kita kalau di juga coaching itu, di coaching itu ya di kita akan coaching ngajarin kira-kira ya. apa yang Mm-mm. kita mau Kita sampaikan apa aja.
kalau misalkan terkait coaching itu banyak sih kok, terkait pembukuannya, terkait dasar hukum peraturan perpajakan yang untuk kita bisa melakukan tax planning di industri tersebut gitu. Karena kan setiap industri itu punya dasar hukum yang berbeda-beda ya kok ya. Ya, betul. Banyak ketentuan-ketentuan yang berbeda antara satu jenis industri dengan industri yang lain. Seperti misalnya kalau ada industri tertentu yang boleh membentuk cadangan, tapi ada industri lain yang tidak boleh ada membentuk cadangan gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga sebenarnya banyak peraturan-peraturan pajak yang bagi perusahaan-perusahaan itu bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Ya, Santi ya, kita ada Betul. kenal yang tentang super deduction tax ya. Mungkin Santi boleh Betul. sharing nih tentang super deduction tax nih. Wah, itu lagi hangat tuh kok di kalangan konsultan. Karena mungkin muncul lagi kali ya terkait dengan super deduction itu. Jadi super deduction itu pengurangan secara legal sebesar 200% sampai 300%. Ini tergantung industrinya. Jadi ini terkait dengan biaya pengembangan dan mungkin kalau untuk perusahaan startup nih mau menciptakan teknologi, mereka kan akan ngeluarin biaya pengembangan. Nah, biaya ini boleh dibiayakan sebesar 200%, bahkan bisa sampai 300%. Jadi itu kan cukup lumayan ya kok ya buat mengurangi laba fiskal. Ya, maksudnya Santi bagaimana nih sampai 300%? Misalnya kalau saya keluarkan biaya itu, misalnya saya keluarkan 100 juta misalnya, yang boleh saya biayakan berapa tuh Santi? Jadi bisa 300 juta kok. Padahal kita cuma Wah, mengeluarkan 100 juta. besar ya, berarti ya. Iya, makanya sampai 300%. Tapi itu ada industri-industri khusus yang hanya industri-industri khusus yang bisa menerapkan itu. Mungkin Sebenarnya kalau juga, ini biasanya kita bahas detail ya kok ya di coaching kita ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian ada mau ikut live coaching bareng kita berdua ya kok ya, nanti ada ya, penjelasan detail. iya benar. Dan kita juga minggu malam jam 19.30 ya, 30. kita ada free webinar juga ya. Betul kok. Kita mau Tapi enggak. mengajarkan, ya, bagaimana tax planning untuk WP UMKM. Mungkin bagi yang, ya, bagi setiap orang mungkin pembukuan itu sesuatu yang merepotkan ya. Tapi sebenarnya solusi tetap ada ya. Bagaimana solusi Betul. bagi WP UMKM supaya tetap bisa membayar pajak, melakukan kewajiban perpajakannya secara legal, tapi tetap di level UMKM. Benar ya Santi ya, kita mau Betul. bahas seperti itu Betul. ya. Iya, Nah, betul. Jadi kita bahas tax planning-nya ya kok ya. ya, itu hari Minggu ya jam 7.30 malam ya. Nanti kita pakai Zoom. Pakai Zoom ya. Jadi, Nah, nah ya, jadi teman-teman kita grupnya lebih private lah. Ya, sehingga kita bisa ada diskusi yang lebih hidup lah. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di chat di komentar ya. Nah, terutama kalau kita lihat segala macam. Iya, ini ada pertanyaan lagi ini. Kita lihat dulu ke pertanyaan dari Bu Emilia Ho. Malam baik, Kak. Mengajukan pemusatan PKP itu harus tunggu PKP cabang keluar dulu ya Pak. Pengajuan PKP cabang itu berapa hari Pak? Terima kasih. Ya, kalau pengajuan PKP itu sebenarnya tidak lama ya, tidak lama. Itu tergantung kita ajukan, kemudian ada survei kan. Kalau surveinya datang biasanya dalam beberapa hari sudah keluar ya PKP itu ya. Asal memang keberadaan dokumennya tempatnya lengkap. jelas. Dokumen lengkap, Syarat-syaratnya lengkap. keberadaan tempatnya jelas. Ya kan? Betul. Biasanya sih Saya 14 ya, hari kerja ya kok ya, 14 sampai 1 bulan sih biasanya.
Iya, tapi saya pernah alami itu tidak lama juga ya. Ada yang cuma beberapa hari bisa keluar juga sih. Tergantung kalau Mm-mm. kita misalnya ada transaksi khusus yang kita membutuhkan untuk bisa segera menerbitkan faktur pajak, biasanya dari KPP mau membantu sih supaya Hmm, penerbitan pengukuhan PKP-nya lebih cepat. betul. Pertanyaan lanjutan lagi nih dari Bu Emilia. Oh, tanya lagi Pak, kalau PT ada renovasi gedung dan ada biaya tukang itu kena PP 21 ya Pak atas ongkos tukangnya. Bagaimana cara hitungnya Pak? Ya, Santi mungkin boleh jelaskan ini. Kalau renovasi gedung kan memang harus kena PP. Kalau dilakukan oleh tukang, tukangnya itu kena PP 21 ya, karena dia bukan badan ya. Betul. Karena dia orang pribadi. Jadi sebenarnya nggak hanya renovasi gedung ya kok ya, transaksi apapun terkait jasa yang diberikan oleh orang pribadi, maka itu harus dipotong PPh 21. Dengan catatan orang pribadi tersebut tidak punya suket PP 23. Betul ya kok ya? Kalau Iya, misalkan punya suket PP 23 kan kita hanya potong 0,5%. betul. Iya, Nah jadi kalau buat untuk, orang pribadi kita bisa potong dengan dua cara ya. betul. Nah Ya kalau coba kita Santi hitung, lanjutkan lagi dong. nah kalau untuk cara hitungnya sendiri sebenarnya menggunakan ada beberapa rumus kan kalau di PPh 21. Tapi kalau terkait tukang ini kan berarti dia sebenarnya bukan pegawai, itu hanya ada pekerjaan tertentu yang kita bayar dia gitu. Itu bisa bisa menggunakan cara perhitungan bukan pegawai. Nah, itu nanti kalau misalkan bukan pegawai itu penghasilannya dikali 50% untuk dapat DPP, lalu dikali dengan tarif pasal 17 yang tarif progresif yang ada 5 lapis ya sekarang ya kok ya. Iya, sekarang 5 lapis ya untuk yang di atas 5 miliar kena 35% ya. 35%. Betul. Jadi gitu Bu Emily, mungkin kalau misalkan mau lebih detail bisa ikut live coaching kita ya kok ya. Iya, benar. Ini juga dari JK55LH nih, ada pertanyaan apa ada training pembukuan untuk UMKM? Santi boleh jawab nih. Wah boleh. Ada banget Pak. Iya. Jadi kita ngadain ada 3 macam ya kok ya untuk paket live coaching kita. Jadi ada satu paket yang memang khusus UMKM. Jadi nanti tuh kita akan ajarkan terkait dengan tax planning UMKM-nya, terus pembukuan yang baiknya tuh seperti apa itu akan kita ajarkan juga. Oke, kemudian ada pertanyaan lanjutan lagi nih dari Bu Jenny Suripin. Malam Pak, Ibu mau bertanya, jika kendaraan sejenis Avanza atas nama perusahaan dipakai oleh karyawan, mobil tersebut juga dibawa pulang oleh karyawan. Biaya-biaya untuk kendaraan tersebut apakah boleh dibiayakan? Nah, ini Santi nih expert nih kalau gituan. Waduh. Jadi sebenarnya kalau misalkan mobil dibawa pulang itu udah pasti harus dikoreksi 50% ya kok ya. Iya, Tapi itu jadi terkait biaya penyusutannya biasanya kok. iya. Tapi kalau pas pemeriksaan juga itu selain penyusutan, semua biaya-biaya yang kayak biaya bensin segala macam itu juga kena koreksi itu. Kena koreksi Ya. 50%. Tapi itu karena itu tergantung ya. Kalau misalnya perusahaan itu hanya punya beberapa dua kendaraan misalnya dan itu jelas-jelas dibawa pulang semua baik oleh karyawan atau direksinya. Nah, itu biasanya biaya seperti bahan bakar semua itu kena koreksi 50% juga itu. Betul. Sama Nah, sampai biaya perpanjang STNK-nya juga dikoreksi ya kok ya. iya betul. Tapi kalau misalnya perusahaannya, misalnya contoh perusahaan angkutan atau lain, nah ini kan komponen biayanya kan beda kan. Komponen biayanya beda. Nah, ini mungkin yang dikoreksi, tapi minimal yang dikoreksi adalah biaya penyusutannya ya, Santi ya. Mm-mm. Biasanya itu. Iya, ada dari Pak Ferdi Chardiwin. Biaya penyusutan dikoreksi 50% juga nggak? Ya, dikoreksi ya tadi sudah dijawab ya, Iya. Santi ya. Mm-mm. Betul, dikoreksi 50% selama kendaraan itu dibawa pulang.
Iya. Jadi tapi kalau kendaraannya benar-benar dipakai untuk operasional perusahaan saja dan ditinggal di kantor ya, ditinggal di perusahaan, Diparkir maka di boleh kantor lah gitu dibiayakan. ya kok. Iya, boleh dibiayakan 100% ya. Betul. Terus ada pertanyaan lanjutan Eh, juga nih kok. ada pertanyaan lanjutan nih dari Bu Jenny Suripin nih. Yang pernah saya baca biaya ini koreksi 50% untuk jenis sedan. Berarti sekarang dikoreksi 50% bukan dilihat dari jenis kendaraan ya Pak Bu. Namun perlunya apa kendaraan dibawa pulang atau tidak. Nah, ya benar Bu Jenny. Jadi kalau kendaraan dibawa pulang pasti dikoreksi 50% itu. Iya, Ya betul. kan? Nah, Jadi cuman tetap ini apa? tetap tetap kita perlu tekankan ya kok kalau sedan itu udah pasti dikoreksi karena kan sedan itu nggak untuk operasional lah. Betul. Iya, betul. Sedan, sedan walaupun kita bilang itu ditinggal di kantor pun tetap dikoreksi 50% ya. Iya, betul karena kita kan nggak mungkin ngangkut barang pakai sedan gitu ya kok. Iya, betul. Nah, kalau misalnya yang mobil seperti Avanza, mungkin Innova atau segala macam itu, nah ini kan masih bisa buat operasional, tapi kalau dibawa pulang ya kena koreksi 50% gitu. Betul. Dari JK55LH untuk daftar pelatihannya nanti bisa hubungin ke nomor yang bisa tuliskan di IG ini ya, bisa IG Solusi Pajak Indo atau di IG-nya Santi Santi ya. Boleh nanti kita akan kirimkan penawarannya dan juga ada jenis-jenis ininya ya. Ada yang untuk apa, untuk UMKM, untuk Gold, untuk Platinum ya, dengan Ya, masing-masing bedanya di mana gitu ya. Oke, kalau Bu Emilia Ko, kalau biaya pembuatan iklan di Instagram, maka PT potong PPh pasal 23 ya Pak. Nah, semua jasa kita harus potong 23 ya, Santi bener ya. betul. Nah, Jasa yang cuman di kalau, state di PMK nah 141 ya kalau nggak salah ya kok ya ya, PMK-nya. tapi kalau ke Instagram, terus ke Facebook segala macam, itu mungkin waktu motongnya itu yang agak agak ribet ya. Terutama kalau kayak sekarang kan banyak pembayaran-pembayaran yang lewat Tokopedia atau lain-lain itu kan kita langsung dapat kode bayarnya kan. Kode bayarnya itu kalau Betul. kita bayar kurang kan nggak bisa kan. Benar-benar. Ya kalau seperti ini ya akhirnya kita yang tanggung sendiri ya PPh 23-nya ya. Kita potong kita tanggung sendiri lagi ya. Betul, kita gross up biasanya biayanya. Ya. Nah mungkin kita mau lanjutkan lagi nih pembicaraan mengenai pemeriksaan dan juga sekarang ini kan masa pandemi ini bisnis mungkin banyak yang mengalami penurunan omset, kemudian juga mungkin Mm, profit margin juga turun ya. Karena kalau kita betul. dengar dari teman-teman yang bergerak di industri seperti mungkin bahan kimia atau mungkin banyak impor barang dari luar negeri itu kenaikan harganya luar biasa, terutama pabrik manufacture ya. Bahan baku naik luar biasa, tapi harga jual di market lokalnya ini nggak bisa naik banyak Betul. sehingga waktu tahun kemarin itu kan ada angsuran PPh 25 nih, nanti ada angsuran PPh 25 Ada kan potongan. berdasarkan Mm-mm. laba tahun Mm-mm. sebelumnya, ya kan laba tahun Betul. sebelumnya angsuran udah segitu nih, kan sekarang di Omsetnya tahun turun. 2022 ini tetap ikutin angsuran yang sama kan. Betul, betul. Nah, kira-kira tadi kan kita udah sampaikan di awal bahwa kalau misalnya SPT kita lebih banyak pasti diperiksa. Ada solusi nggak nih Mm-mm. kira-kira buat teman-teman nih? Gimana nih kalau yang
udah profitnya turun, PPh 25-nya tetap setor seperti biasa, ujung-ujungnya kan di SPT tahunannya LB, ya Betul. kan? Benar, benar, benar. Biasanya gini kok, dari DJP juga punya kebijakan lah ya kok, karena kan industri itu udah pasti naik turun. Jadi DJP udah memikirkan nih, kalau misalnya seandainya kita ada penurunan omset dari omset tahun lalu, maka kita boleh ngajukan pengurangan PPh 25. Kalau kan udah Hmm. sering lah ya. Nah, Ya, untuk nah, pengurangan PPh 25 ini harus 3 bulan loh sesudah tahun pajak loh, baru baru bisa diajukan. Terlalu betul, cepat jadi salah, ya terlambat juga ya salah kan? ya kok ya. Udah keburu Terlalu lambat udah kebanyakan yang dibayar kan? betul. Jadi perusahaan mesti notice juga ya kok apakah ada penurunan omset nih di 3 bulan pertama. Jadi kalau misalkan memang kelihatan ada penurunan lebih baik langsung ajukan, betul ya kok? Iya, betul, harus cepat-cepat diajukan. Tapi pengajuan ini juga harus ada proyeksi segala macam dan Benar. belum tentu diterima karena itu kebebasan dari hak sepenuhnya dari kantor pajak untuk menyetujui atau tidak menyetujui gitu kan. Betul. Kemudian ada pertanyaan lagi ini nanti dari Bu Emilia Cole. Kalau buat iklan belum punya NPWP berarti 4% dan datanya menggunakan KTP ya Pak. Ini PPh 23 ya. PPh 23 itu kalau PPh 23 itu untuk badan ya. Kalau badan berarti kalau dia tidak ada NPWP ya berarti sebenarnya Ya, PPh 23 itu sekarang masih bisa pakai 000 tidak Santi? kayaknya sih terakhir nggak bisa pakai ibu pot ya kok ya. Unifikasi udah nggak bisa ya. Berarti Iya, tapi tarifnya sudah benar ya. Kalau dia tidak punya NPWP kan berarti iya kenaikan betul, 100% ya. Kalau betul. PPh 21 baru kenaikan 20% ya. Ya, Ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Yosmesak 10. Izin tanya Pak Bu, untuk jasa konstruksi yang diberikan OP apakah kena PPh 21 atau 4E2? Kalau jasa konstruksi itu ada perlakuan pajak khusus ya, berarti dia kena yang PPh betul, jasa konstruksi ya. betul. Itu Dia 4 ayat nah, 2. iya, dan itu kena PPh final. Ya, jadi ada memang jasa-jasa tertentu yang nggak ngikutin subjeknya, tapi lihat objeknya ya kok. Iya, betul. Dan juga ini teman-teman perlu perhatikan juga kalau misalnya yang sudah kena PPh final lainnya tidak boleh bayar 0,5% nih. Jadi tidak semuanya boleh kita bayar cuma 0,5%, nggak bisa kita hantam kromo semua bayar 0,5% nih. Ya, walaupun itu WP, OP, UMKM gitu loh. Karena contoh kita ada paling jelas mungkin penghasilan sewa lah. Kalau orang yang selain dia berdagang kan bayar pajak 0,5%. Tapi kalau dia menyewakan rumahnya atau mungkin bangunannya kepada pihak lain, nah dia harus setor pajaknya dari sewa itu kan 10%, nggak boleh dari nilai sewa dia cuma bayar 0,5%. Benar ya Santi Iya, ya seperti itu betul. ya? Betul. Makanya ada beberapa objek yang memang punya aturan khusus. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Ferdi nih. Boleh nggak PPh 23 sudah kita store duluan saat kita terima invoice jasa? Meski pembayaran invoice-nya dibayar 3 bulan ke depan. Tidak ada tidak ada larangan ya nanti ya. Karena kan Iya, PPh jadi 23 ini boleh saat kita boleh akrual atau boleh cash basis kan. Paling telat betul. ya pada saat cash basis itu kan. Pada saat kita bayar ya itu deadline terakhir kita harus setor. Iya, cuma Ya. banyakan dari kita biasanya PPh 23 pada saat bayar karena kan sekalian kita potong. Kita potong dulu dari tagihan yang kita akan bayarkan ke supplier. Iya. Selanjutnya dari Ibu Felicia Chandra, betul Pak Eka. Apanya yang betul Ibu? Boleh tolong lebih spesifik. Pak Ferdi mau ambil formulir pengurangan PPh 25 di mana? Apakah formulir pengurangan PPh 25 dan badan sama? Itu formulirnya bisa ambil di KPP ya. Sama kayaknya di DJP
online ada nggak ya? Iya, di pajak.go.id harusnya ada yang di kumpulan formulir. Iya. Pengurangan PPh lima ini paling cepat disetujui pengurangan PPh 25-nya berapa lama? 1 bulan ya Santi ya? Harus ada Iya, jawaban ya. 1 bulan. Mm-mm. 1 bulan harus ada jawaban, ditolak atau diterima. Mm-mm. Jadi Dengan kalau misalkan syarat-syarat. dari ya kalau misalkan KPP dalam 1 bulan tidak ada memberikan surat balasan, maka dianggap diterima ya kok. Iya, tapi paling paling bagus di follow up lah. Kadang-kadang Iya. eh, Suratnya nggak surat nyampe. penolakannya udah keluar, dikirimnya tidak Nah, sampai kan. betul. Dari Bu Feli lagi ada pertanyaan apa? Mau tanya apa pengurangan PPh lima mesti ada syaratnya? Iya, harus ada syaratnya ya. Harus ada penurunan omset ya. Betul. Kalau omset stabil nggak boleh minta pengurangan ya. Iya, ditolak langsung kok. Ditolak. Karena kan kita bikin proyeksi dalam sampai dengan akhir tahun berjalan gitu. Iya. Kemudian ini nih, Kak, ada pertanyaan lagi nih. Kalau CV pakai tempat usaha yang dimiliki pemilik CV, apa bisa dibiayakan? Ini CV agak ambigu ya, Santi. Gimana nih? Ini kan CV berarti dia keluarin uang untuk orang pribadi nih. Tapi Ini kalau menurut saya kalau misalkan CV ini kan berarti beranggapan kalau mau dibiayakan berarti dia menyewa kepada pemiliknya. iya, Nah, tetap itu ada unsur pajak yang harus dibayar tuh 10% atas sewa. betul. Iya, berarti mungkin perlu dilihat aja ya, dilihat plus minusnya ya. Plus minusnya kalau CV itu CV apa gitu kan. Kalau CV-nya CV baru yang UMKM bayar pajaknya kan 0,5% dari omset. Berarti berapapun biaya yang timbul kan tidak berpengaruh kan. Betul. Nah, Udah terus ngomongin kalau tax planning nih kok nih. iya, terus kalau sewa kan bayar 10% kan. Nah, Betul. ya tinggal dipertimbangkan saja. Nah, terus kalau CV-nya mungkin sudah besar PKP ya berarti ya mungkin ada penghematan di sana ya karena ada Betul. kalau PT-nya SCV-nya di atas 4,8 miliar kan berarti ada bagian yang kena tarif 22% ya sekarang ini. Betul. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Emilia Ko nih. Nanya lagi Pak, kalau PT tahun ini menurun labanya oleh karena itu untuk sewa dibebaskan oleh direksi karena gedung punya direksi. Apa boleh Pak dibebaskan biaya sewanya? Nah ini lebih ke sharing pengalaman nih. Saya ada Mm-mm. pernah pengalaman seperti ini nih. Tetap aja dia ditagi PPh 4 ayat 2 10% ya. sewanya. Iya, tetap ditagi katanya. Itu kan tetap dianggap ada sewa. Betul, karena masih dipakai ya ruangannya. Iya, nggak bisa dibebaskan. Nah, nanti katanya ini apa hubungan istimewa segala macam. Nanti ya sepertinya agak-agak susah kalau yang selama ini kita sudah rutin biayakan beban sewa, kemudian kita potong PPh yang 10%-nya tiba-tiba kita mau hilangkan ya. Kalau Benar. pengalaman Santi gimana nih? Iya, biasanya tetap walaupun labanya turun sih tetap kita karena kita mau mengakui biaya sewa maka kita tetap tetap potong PPh 4 ayat 2 dan sebenarnya masalah dibebaskan ini mesti dilihat ya kok apakah karena kesulitan kesulitan ekonomi si perusahaannya gitu kan. Karena ruangannya masih dipakai. Perlu ada perjanjian khusus sih menurut saya ya, perjanjian sewanya. Iya, perjanjian sewa atau bagaimana lah. Mungkin paling paling tidak bayarlah sedikit ya. Ya mungkin bagi yang mau lebih detail tentang tax planning seperti apa mungkin boleh ikut di live coaching ya supaya lebih Betul. bebas tanya jawabnya ya.
Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lanjutan lagi nih, Santi. PPh 25 badan. Kalau PPh 25 badan, kalau badan SPTLB akan diperiksa karena omset turun. Kalau usaha WP UMKM omset turun, apa masalah? Ya, kalau pemeriksaan itu wewenang dari DJP sepenuhnya ya. Benar ya, Santi ya? Betul. Mm-mm. Tapi kalau SPT-nya LB sudah pasti diperiksa, ya Betul. kan? Apalagi mengajukan restitusi. Nah, kalau badan kan pasti restitusi. Kan nggak, tidak ada Mm-mm. pilihan lain kan. Kalau Betul. SPT badan, kecuali PPN ya. Kalau PPN di akhir Betul. tahun Bisa masih dikompensasi. lebih banyak kan bisa kompensasi ke masa berikutnya. Tapi kalau SPT PPh badan kan tidak ada cara lain. Pasti LB restitusi kan. Tidak ada pilihan lain buat kompensasi kan. Betul. Sama pengembalian pendahuluan ya, kalau lebih lebih cepat malah tuh. Oh, pengembalian pendahuluan cuman resikonya agak besar ya. Kalau pengembalian pendahuluan dan ternyata sebenarnya tidak boleh dikembalikan karena nanti ada temuan denda atau kekurangan pembayaran pajak itu kan kena sanksinya berat ya. Mm-mm. Kena sanksinya berat itu 100% ya kenaikannya. Harus Jadi di make sure sih kalau nanti mungkin seingat saya next live-nya kita bahas itu kali ya kok. boleh ya. Kemudian kalau usaha WP UMKM omset turun apa masalah? Nah, kalau UMKM ini karena dia masih bayar 0,5% itu bisa diperiksa, bisa juga tidak ya. Ini tergantung itu udah apa itu namanya itu adalah hak prerogatifnya kantor pajak. Jadi itu kita Betul. tidak bisa menentukan apakah kita akan diperiksa atau tidak. Tapi seandainya diperiksa pun, ya kita tinggal bukti-bukti saja kan. Kalau misalnya contoh nih, WP UMKM itu kan pembayaran pajaknya berdasarkan omset. Selama omset yang dilaporkan, dibayarkan sudah sesuai kan tidak perlu khawatir kan kalau diperiksa. Benar, benar. Ya, Dan kita bisa buktikan memang turun gitu, nggak ada iya, penjualan dan tidak ada arus kas masuk. iya. Nah, jika penggunaan PPh 25 sampai nol apa mungkin bisa diterima? Ini pertanyaan Pak Ferdi, ini sebenarnya itu semua hak dari kantor pajak ya, hak prerogatif mereka gitu loh. Ya, tapi yang perlu ditekankan adalah pada saat kita pengurangan PPh 25 kita tetap akan memperhitungkan PPh 25 yang selanjutnya akan kita bayar dari Iya, perkiraan yang kita udah buat, betul ya Kak ya? iya ini tadi Jadi, Ibu Emiliako kembali nih pertanyaan. Kalau tidak dibebaskan tapi diperkecil nominalnya apa bisa Pak? Tadi kita sudah sempat jawab ya. Tapi ini uh-uh. sebenarnya kembali ke hak prerogatif pemeriksa ya. Mereka yakin nggak gitu kan nanti kalau misalnya sampai Mm-mm. apa AR kan. Dan kita coba. Nah kembali ke masalah ini nih pemeriksaan dan juga ke depannya kira-kira menurut Santi nih apa sih yang akan jadi tren di pemeriksaan ke depan ini? Wah, Kira-kira lihat-lihat makin kayaknya banyak yang makin apa banyak gimana tuh? yang apa makin banyak yang diperiksa kan? Kemungkinan ya kok ya. Karena kan sekarang data juga udah sangat terbuka dan DJP punya akses ke berbagai lembaga gitu. Jadi kemungkinan untuk SP2DK ataupun SP2 itu akan banyak karena DJP sekarang udah gampang banget nih dapetin data kita gitu kan. Nanti DJP tinggal Betul, compare apakah betul yang kita laporkan segitu gitu. Kalau ada betul, ketidaksesuaian betul. kan pasti DJP akan mengirimkan kita surat gitu, surat cinta. Betul, betul. Dan juga sekarang proses bisnis segala macam yang dilakukan oleh BGP juga hampir semuanya sudah secara online ya. Contoh misalnya Betul. registrasi, e-registrasi, pendaftar NPWP sekarang online. Sekarang Mm-mm. juga kalau kita Mm-mm. daftar seperti PT Perorangan masuk ke AHU segala macam online ya kan. Kemudian Betul. lapor SPT sudah tidak ada manual ya. Sekarang SPT semua udah ini kan online semua ya. Betul, betul. Udah Ya kan jarang yang kemarin kita bawa kertas ke KPP ya kok ya.
Udah nggak ada Iya, malah kok mungkin. sudah tidak ada ya. Terakhir terakhir seingat seingat saya waktu itu yang masih manual itu PPH pasal 15. 15 terakhir mesti ke KPP. Terakhir masih manual, tapi sekarang kan sudah masuk ke unifikasi ya. Berarti kan Betul, sudah udah jadi satu. sudah ya tidak ada yang manual lagi ya. Kemudian sekarang bayar pajak buat e-billing juga online. Kemudian apa? Layanan wajib pajak sekarang kayak kita kalau WP UMKM mau proses suket online, kemudian minta apa seperti surat surat keterangan kita tidak ada hutang pajak segala macam untuk pengurusan apa-apa semua online kan ya. Betul. Surat Nah, keterangan kemudian penghasilan juga udah bisa apa? download online. Iya dan kita lihat juga sekarang STP itu terbitnya cepat ya. Surat tagihan Betul. pajak terbitnya cepat ya. Betul, kita lapor telat PPN misal di bulan April, Mei-nya udah dapet nih kok. Iya, sekarang cepat cepat sekali lapor telat SPT badan juga langsung keluar STP-nya. Kalau dulu kan kayaknya pengecekan oleh AR dilakukan secara manual ya. Kalau sekarang sepertinya Betul. sistem komputer yang menerbitkan secara otomatis ya. Iya, soalnya kan form-formnya udah dibuat sedemikian rupa sehingga mereka gampang ngeceknya gitu. Iya, benar. Dan juga dengan digitalisasi ini kayak interaksi tanpa kehadiran fisik juga semakin ini ya, semakin banyak ya. Jadi pemberian keterangan, pelaporan juga paperless kan. Sekarang pelaporan paperless kan. Kalau kita lihat laporan yang PPN, kemudian laporan unifikasi segala macam. Kalau kita nggak mau print, nggak mau cetak sebenarnya bisa kan. Betul. Tapi kan kita kadang kurang kurang yakin, kurang pede, jadi Kurang tetap kita pede. mau ada di print untuk bukti fisiknya ya. Betul. Bahkan sekarang kalau kita ke kantor pajak juga kita harus daftar kunjung pajak dulu kan ya. Kunjung Betul. pajak semua secara online ya. Iya, udah ada kuotanya kok biasanya kalau kunjung pajak. Betul, udah ada kuotanya. Dan sekarang ini sepertinya memang DJP makin ke depan dia memperbaiki diri sehingga kemungkinan ke depan ini sebagai wajib pajak kita memang sudah harus lakukan dengan benar. Betul. Seperti itu ya Santi ya. Benar, Karena benar banget kok. tidak ada tempat untuk bersembunyi, benar nggak Santi? Ya, Kalau meja juga ketahuan ya kok ya. iya sekarang sekarang susah ya. Jadi kalau bersembunyi pun sekarang jadi seperti ini. Saya pernah dengar kisah itu. Kalau burung unta itu kalau dia mau menyembunyikan diri, dia kepalanya dia masukkan ke dalam tanah ya. Tapi Iya badan betul, badan dia yang badannya besar tetap kelihatan. kelihatan. Jadi sekarang benar-benar tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Iya. Ya, waktunya udah pas 1 jam nih Santi. Mungkin terima kasih untuk Iya. kehadiran Santi malam hari ini. Ya, kita Thank you kok. nanti hari Minggu ya kita ada acara webinar ya, gitu teman-teman yang mau ikut boleh kontak ke IG ini nanti kita kasih link untuk webinar kita ya, Santi ya. Betul. Oke, baik terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini semuanya dan juga terima kasih untuk Santi yang boleh menemani saya di malam hari ini. Sampai jumpa kembali di live IG Kamis depan ya.